pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini adalah kabar sukacita. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan malaikat Tuhan kepada Maria Magdalena yang datang ke kubur Yesus. Maria Magdalena datang ke kubur Yesus dengan hati yang pedih, sebab Yesus telah mati dan dikuburkan. Tetapi malaikat Tuhan memberikan kabar sukacita. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ya benar, ini adalah kabar sukacita bagi Maria Magdalena dan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kebangkitan Yesus adalah bukti Allah mengenapi janjinya. Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Di dalam Lukas, pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan, Allah mengenapi firman-Nya. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Ini adalah berita sukacita bagi kita orang yang percaya bahwa setiap janji Allah akan digenapi, bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya. Di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Arti kata ya dalam bahasa aslinya memiliki arti benar, memang membayar. Kematian Kristus di kayu salib sudah membayar segala sesuatu dengan lunas. Kristus sudah menyelesaikan semuanya, sehingga setiap janji Allah dapat digenapi, dan kita orang-orang yang percaya dapat berkata amin untuk memuliakan Allah. Kata amin berarti kita bersepakat. Kita memiliki iman untuk menerima semua janji Allah yang Allah berikan di dalam kehidupan kita melalui Kristus Yesus. Yesus adalah perwujudan dari seluruh rencana besar Allah, pemenuhan dari segala janji Allah. Melalui Kristus, janji Allah digenapi dan hidup kita memperoleh jaminan. Di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Di dalam Yesus kita memperoleh kesembuhan, kelepasan, dan berkat-berkat yang tidak terbatas. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah berita sukacita bagi Bapak, Ibu, dan saya, karena kebangkitan Kristus adalah kemenangan kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Melalui kebangkitannya, kita memperoleh kemenangan. Di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ke-15, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan, iblis sudah dikalahkan. Yesus telah melucuti mereka. Ia tidak lagi berkuasa atas kita. Iblis selalu berusaha menjatuhkan kita,
menjatuhkan Bapak Ibu Saudara melewat segala tuduhan dan intimidasi. Iblis membuat kita merasa tidak layak. Iblis merasa membuat kita menjadi orang yang kalah dalam setiap pergumulan kita. Segala tuduhan yang iblis sampaikan melalui pikiran kita, melalui kekhawatiran kita, adalah salah satu cara yang iblis gunakan agar kita lupa, agar kita tidak menggunakan kuasa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit. Ini adalah berita sukacita, sebab Yesus sudah bangkit, karena itu Dia dapat naik ke sorga, sehingga Roh Kudus yang dijanjikan dapat dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara, tanpa kebangkitan Yesus, tanpa Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak dapat dicurahkan. Tetapi oleh karena kebangkitannya, karena Dia telah naik ke surga, maka Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan bagi saya dan saudara. Karena itu, singkirkan segala keraguan, singkirkan segala tudingan yang muncul di dalam pikiran kita, singkirkan segala kekhawatiran, singkirkan segala ketakutan, tetapi yakinlah dan gunakan kuasa Allah yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita, yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa yang dapat mengalahkan musuh, kuasa yang dapat mengalahkan segala kekhawatiran, bahkan kuasa yang dapat menjadikan kita menang atas segala pergumulan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah kabar sukacita. Karena lewat kebangkitan Kristus kita beroleh kemenangan dan kita menang atas segala pergumulan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Kami boleh menerima janji bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam kesesakan